topiknya kali ini adalah tentang cairan cerebrospinal ya. Nah, kita akan membahas nanti tentang pembentukan dan fungsi cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid, menjelaskan fungsi CSF, komposisinya, tempat pembentukan, reabsorpsi serta arah alirannya. Kemudian kita akan menjelaskan teori pembentukannya sehubungan dengan kadar zat yang terlarut di dalamnya. Dan menjelaskan sedikit nanti tentang ruang perivaskular serta blood-brain barrier. Ya, ada sedikit. Nah, jaringan otak kita termasuk salah satu jaringan di tubuh yang sifatnya sangat vulnerable, ya, sangat rentan terhadap berbagai macam trauma, terhadap berbagai macam perubahan lingkungan, kimiawi, ya, dan lain sebagainya. Sehingga jaringan otak ini atau susunan saraf pusat kita ini merupakan jaringan yang perlu dilindungi secara ketat. Ya, perlu dilindungi. Setidaknya ada 4 hal yang melindungi susunan saraf pusat kita ini. Yang pertama adalah adanya tengkorak, ya, kranium atau skull. Di sini di dalam tengkorak kita inilah kita terletak otak. Kemudian untuk medula spinalis sendiri dia itu dilindungi di sekelilingnya oleh kolumna vertebralis, ya, atau vertebral kolum. Adalah jaringan tulang, ya, tulang sejati. Kemudian pelindung lainnya ada 3 membran di antara tulang dan jaringan saraf yang kita sebut dengan meningen. Ada dura mater, ada arachnoid, dan ada pia mater. Di antara lapisan-lapisan meningen ini nanti kita akan jumpai ada ruang-ruang. Nah, jadi kita sebutnya ya ruang atau space gitu ya. Walaupun sebenarnya jangan dibayangkan seperti ruang yang suatu ruangan yang volumenya besar gitu, bukan volumenya besar, suatu ruangan yang terbentuk dengan dinding yang sempurna. Tapi dia itu merupakan ruangan-ruangan selapis gitu ya, yang mampu menopang cairan di dalamnya, seperti ruang subarachnoid, ya, subdura misalnya. Nah, ini juga pelindung, ya, cairan-cairan yang ada di dalam ruang-ruangan ini menjadi pelindung, menjadi bantalan pelindung bagi saraf pusat kita. Kemudian pelindung yang ketiga itulah dia si cairan cerebrospinal, ya, yang berfungsi sebagai cushioning fluid, ya, bantalan pelindung, serta juga sebagai media transportasi pembuangan zat-zat yang tidak berguna, ya, sisa-sisa hasil metabolisme sel-sel yang mati juga bisa dialirkan melalui cairan ini menuju keluar berarti menuju ke pembuluh darah balik alias ke vena, ya, untuk di tata laksana berikutnya. Kemudian yang pelindung keempat lah, ini dia si sawar darah otak atau blood-brain barrier. Ya, ini suatu sawar atau suatu pembatas yang bersifat selektif tinggi, highly selektif, sehingga dia membatasi akses berbagai zat yang ada dalam darah ke jaringan otak. Jadi tidak sembarangan zat-zat tertentu masuk karena sifatnya sangat selektif. Ada yang bisa masuk, ya ada, ya pasti ada. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, kita masuk ke cairan cerebrospinalnya, ya. Jadi kalau kita lihat volume ruang yang meliputi otak dan medula spinalis tadi itu luasnya atau volumenya sekitar 1.600 sampai 1.700 ml. Kalau hitung-hitungan statistiknya ini dia sekitar 150 ml isinya adalah cairan cerebrospinal. Berarti sisanya itu maksudnya adalah terisi oleh jaringan otak sendiri gitu, yang jauh lebih besar tentu ya volumenya. Nah, cairan cerebrospinal di dalam otak ini, ya, dalam saraf pusat kita ini, pertama dia berada di ruang-ruang ventrikel otak. Ya, ada ventrikel lateralis, ada ventrikel keempat, dan ada ventrikel ketiga. Itu ruang-ruang ventrikel. Kemudian di mana lagi dia? Dia berada di ruang sisterna,
di sekeliling bagian luar otak, dan di ruang subarachnoid. Nah, ini tadi. Ini ada ruang subarachnoid atau subarachnoid space yang mengelilingi otak dan spinal cord. Nah, ini kita lihat dari sini gambarnya ya. Kita lihat pertama ini. Cairan cerebrospinal disekresikan ke ruang ventrikel dan mengalir melalui ruang subarachnoid, ya, di mana dia di sini berfungsi melindungi susunan saraf pusat kita, cushions. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita mulai lihatnya dari sini. Ini adalah plexus choroideus yang terletak di ventrikel ketiga. Plexus choroideus ini dia. Ini dia adalah jaringan kapiler. Kemudian di sekitar plexus choroideus, di sekitar kapiler ini kita jumpai ada sel ependimal. Nah, ini yang warna biru ini, inilah dia si cairan cerebrospinal tadi di dalam ventrikel ketiga. Dari sini diambil ya, dia perbesar. Nah, cairan cerebrospinal ini, ya inilah yang memproduksinya. Struktur ini yang kita sebut namanya plexus choroideus. Dia terdiri dari jaringan kapiler dan sel ependimal. Nah, sel ependimal ini sendiri dia bentuknya itu antara squamous to columnar ya. Jadi dia seperti layaknya sel-sel kelenjar yang menghasilkan sekret. Nah, dalam hal ini sekresinya adalah cairan cerebrospinal yang disekresikan dari kapiler pembuluh darah ini. Apa yang disekresikan? Air, ada ion, ada vitamin, dan ada nutrisi tertentu yang komposisinya tentu mirip dengan cairan plasma, ya, karena juga dia disekresikan kan dari plasma nih, dari plasma darah yang ada di kapiler ini. Nah, jadi disekresikan di sini. Ini plexus choroideus di ventrikel ketiga. Nanti kita jumpai lagi di sini ada plexus choroideus di ventrikel keempat. Ini di ruangan ini. Jadi kalau kita lihat tanda panah yang berwarna merah ini menunjukkan arah alirannya, ya. Kalau kita lihat dia di sini disekresikan, terus dia mengalir sini, yang disekresikan di sini juga mengalir di sini. Ini ruang sisterna tadi ya, yang di belakang cerebellum ini. Ini juga. Kemudian dia mengalir ke bawah ke sini, masuk. Nah, ini terus mengalir ke sini ya. Kalau kita ikuti arah panahnya ini, nah ini dia sudah melindungi otak di sini. Nah, kemudian dia kemana dikeluarkan? Tadi disebutnya ke ruang subarachnoid. Di sini melalui villi. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, kita perbesar. Nah, ini jaringan otak tadi. Yang ini. Ya, kemudian ini di atasnya langsung yang ke otak adalah lapisan pia mater. Di atasnya ada subarachnoid space. Jadi setelah pia mater itu adalah lapisan arachnoid, ya. Baru lapisan dura. Ini lapisan pia mater, arachnoid, baru ini dura. Jadi antara pia dan arachnoid atau di bawah arachnoid namanya subarachnoid. Nah, ini dia. Subarachnoid space ini dia ada tonjolan-tonjolannya seperti ini yang disebut dengan villi, arachnoid villi. Nah, di tonjolan-tonjolan inilah tadi si cairan cerebrospinal itu akan didrainase keluar. Yang warna biru ini sekarang adalah suatu pembuluh vena. Ya, blood in venous sinus. Ada venous sinus sagittalis ya. Nah, di sini dia nanti kalau sudah masuk ke vena ya, vena itu pembuluh darah balik. Ya, akan dikembalikan dia ke jantung tentunya ya, untuk ditransportasikan kembali. Kalau dari luar ini kita lihat ini si tengkorak tadi, bone of skull. Kemudian ini dura mater. Kemudian ini ada endotel, si vena tadi ya. Ini tarik arah pergerakan cairan. Ini filus, arachnoid filus. Filus dia kalau satu, kalau banyak dia villi. Nah, ini dura mater yang inner layer. Jadi dura mater itu ada yang periosteal layer, ada yang inner layer. Kemudian dia juga ada ruang subdural di bawah
dura, di bawah dura mater yang inner layer. Nah, ini dia arah aliran dari si cairan cerebrospinal. Jadi nampak di sini, jadi dia memberi bantalan, memberi perlindungan gitu ya bagi jaringan saraf pusat kita ini. Nah, ini adalah gambar dari ventrikel otak yang berwarna biru yang berisi cairan cerebrospinal tadi. Ya, kalau kita lihat dari depan, ini adalah ventrikel lateralis, ya. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ini strukturnya di bagian depan ini ada namanya tanduk depan, ya, ada tanduk bawah, anterior horn, inferior horn ini. Kemudian ini yang ventrikel keempat, ini ventrikel ketiga, ya, ini lateralis, ini ventrikel ketiga, ini ventrikel keempat. Ini kanalis centralis, nanti yang di tengah dari medula spinalis. Nah, kalau kita lihat dari samping, lateral view, ini si ventrikel lateralis, ini tanduk depannya, ini tanduk belakangnya, posterior horn. Ini ventrikel ketiga, dan ini ventrikel keempat. Disinilah. Jadi karena ruangan-ruangan ini dia berisi cairan, jadi dia menjadi seperti bantalan bagi si jaringan otak ini. Ya. Nah, kemudian karena ini suatu cavity ya, kan jadi sebenarnya suatu ruangan berarti ya, ruangan di dalam otak kita ini, ruangan ini yang berisi cairan. Nah, dinding-dindingnya, dinding atasnya ya, terutama inilah yang berisi si plexus choroideus tadi, yang ini. Ya, dindingnya ini yang membentuk ada sel epidermal dan si kapiler yang menghasilkan cairan cerebrospinal tadi. Yang sama seperti kalau misalnya ruangan misalnya ruangan telinga tengah misalnya, itu kan kafum, tapi isinya bukan cairan, tapi dinding dari kafum tersebut tuh ada sel epitel yang melapisinya. Ya. Ada mukosanya, kira-kira gitu. Oke, berikutnya kita lihat ciri-ciri dari cairan cerebrospinal ini. Ya, hampir sama, secara umum dia hampir sama dengan cairan plasma, tentu saja karena asalnya juga dari cairan plasma yang disekresikan tadi dari kapiler. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan. Kita lihat yang pertama ciri-cirinya. Tekanan osmotiknya itu hampir sama, ya. Kira-kira hampir sama dengan plasma. Kemudian konsentrasi ion natriumnya, sodium ion, natriumnya itu juga kira-kira hampir sama dengan plasma. Kemudian komposisi ion kloridanya dia 15% lebih besar daripada plasma, nah sudah sedikit berbeda. Demikian juga ion kalium, potasium ion, lebih sedikit, kira-kira 40% lebih sedikit, dan konsentrasi glukosanya juga dia lebih sedikit 30%. Jadi dari hal ini kita bisa pikirkan bahwa proses penyerapan atau sekresi dari kapiler melalui epidermal cell tadi masuk menjadi cairan cerebrospinal itu tidak semuanya gitu ya. Tidak benar-benar disekresikan plasma itu bulat-bulat masuk ke cairan menjadi cairan cerebrospinal. Arti ada filtrasi tertentu sehingga ada beberapa komposisi yang tidak sama, hanya sedikit beda beberapa persen. Kira begitu. Bagaimana produksinya? Cerebrospinal fluid itu diproduksi sebanyak 500 mili per hari. Ya, cukup banyak 500 mili. Kalau kita bayangkan satu botol minuman aqua itu 600 mili ya. Nah, kalau 500 milinya itu kurangilah 100, sekitar itu dia per hari. Dan kemudian ini akan dialirkan setiap waktu, ya beredar setiap waktu di dalam cairan, di dalam otak tadi ya, seperti aliran yang tadi itu. Yang jumlah beredar ini berarti sekitar 125 ya sekali aliran, karena dia jumlah ini 3-4 kali lipat jumlah cairan yang beredar. Nah, sumbernya ya tentu sebagian besar tadi dari plexus choroideus yang terdapat di ventrikel otak tadi ya. 66% berasal dari plexus choroideus di dalam keempat ventrikel,
terutama di ventricle lateral. Ventricle lateral ini ada dua, kanan kiri kan. Terutama di sini, kenapa? Karena ini ventricle yang besar, lebih besar ya dari keempat ventricle. Kemudian berasal dari permukaan ependymal surface tadi, ventricle dan membran arachnoid. Ini ependymal surface-nya juga bisa menghasilkan si cairan CSF-nya. Kemudian membran arachnoid-nya juga. Kemudian ada sebagian kecil yang dihasilkan otak melalui perivascular spaces. Nah, jadi perivascular spaces ini bisa kalian bayangkan, nanti kita lihat gambarnya di belakang. Ini suatu space, suatu ruang lagi yang memisahkan antara otak dengan pembuluh darah. Jadi kalau kalian bisa bayangkan ini ya seperti interstisial juga sifatnya, cuman itu ini interstisial itu kan antar sel. Jadi kalau perivaskular ini dia antar jaringan. Nanti perivaskular ini berfungsi untuk menampung ini seperti pembuluh limfe, ya seperti pembuluh limfe. Nanti kita lihat di belakang. Berikutnya kita lihat bagaimana aliran dari CSF. Tadi sekilas sudah kita lihat ya di gambar yang sebelumnya yang tanda panah merah. Jadi CSF itu dari ventricle lateral ya dia akan menuju ventricle ketiga. Ya, kemudian into the third ventricle, then after addition of fluid. Sini akan nambah dia cairannya kan, karena ventricle ketiga pun menghasilkan CSF. Kemudian bersama-samalah mereka akan mengalir melalui aqueductus sylvii, ini aqueductus sylvius masuk ke ventricle keempat. Ya, masuk ke ventricle keempat. Sini juga bertambah lagi cairannya. So, still another amount of fluid is added. Nah, kemudian selanjutnya terakhir cairan akan keluar melalui ventricle keempat melalui 3 lubang. Ya, 3 lubang kecil, 2 lubang namanya foramina lusca, kalau 1 lubang namanya foramen, lebih dari 1 namanya foramina. Ada 2 foramina lusca di sebelah lateral dan di tengah ada foramen Magendie. Dari sini dia akan ini foramina lusca dan ada foramen Magendie. Nah, dari sini keluar kemari kan, berarti kan? Berarti kalau Nah, kemudian ini ke cisterna magna. Masuk ke cisterna magna. Ini suatu ruangan yang terletak a fluid space, isi cairan yang terletak di belakang cerebellum, ya. Behind the medulla, belakang medula dan di antara cerebellum. Cisterna magna terhubung dengan subarachnoid space yang mengelilingi seluruh jaringan otak dan spinal cord. Cisterna magna di sini dia. Nah, ini kan udah masuk di subarachnoid dia. Kalau udah masuk di sini, ini akan dialirkan keluar. Itu juga yang ini tadi yang dari foramina lusca. Nah, hampir seluruh CSF dari cisterna magna akan mengalir ke arah atas melalui subarachnoid space sekeliling cerebrum. Kemudian akan mengalir ke multiple arachnoidal villi, vilus-vilus tadi, yang menuju ke pembuluh vena cerebrum. Di subarachnoid space itu kan sudah banyak pembuluh darah otak, vena ya, vena sagitta dan vena sinus venosus. Sinilah nanti akan diseraplah si cairan cerebrospinal tadi. Jadi si vilus-vilus ini, nah ini, arachnoid villi ini fungsinya sebagai katup. Jadi kalau kalian bayangkan katup yang ada pada pembuluh vena, kira-kira dia seperti itu. Jadi dia ada efek menghisap gitu ya, cairan cerebrospinal itu untuk masuk ke situ. Yang menjaga keseimbangan jumlah CSF yang beredar. Normalnya, vilus akan mengalirkan CSF ke vena apabila tekanan CSF-nya melebihi 1,5 mm Hg tekanan darah di sinus vena. Ya tentu saja, ya dia perlu berarti tekanannya harus lebih tinggi dari tekanan vena agar dapat mengalir dengan normal. Apabila tekanannya masih lebih tinggi, maka katupnya akan membuka lebih lebar. Kalau misalnya apabila tekanan masih lebih tinggi ini maksudnya tekanan di vena. Kalau tekanan di venanya jadi lebih tinggi sehingga menghalangi cairan CSF untuk mengalir ke dalamnya, maka akan
difasilitasi oleh katup. Katupnya akan terbuka lebih lebar sehingga tetap bisa mengalir. Nah, dalam hal terjadi gangguan pada dinamika aliran atau adanya hal-hal yang menghambat terjadinya aliran, adanya blokade, misalnya adanya fibrosis, adanya infeksi pada meningen, ya menyebabkan pada meningitis, infeksi, inflamasi, menyebabkan terjadinya pembengkakan sehingga menghalangi jalannya CSF. Nah, itulah yang bisa mengganggu aliran CSF. CSF-nya menumpuk di dalam otak yang kita kenal dengan istilah hidrosefalus. Ya, hidrosefalus. Nah, itu cerita nanti patologis terkait dengan penyakitnya ya. Nggak kita cerita di sini. Oke. Itu CSF kita tinggalkan. Sekarang kita ke blood-brain barrier ya, sebagai proteksi yang nomor 3 tadi ya. Nah, si sawar darah otak ini ya kalau kita lihat ini bukan satu organ tertentu di dalam otak ya. Jadi bukan suatu seperti ada dinding atau ada apa, tapi dia terbentuk dari beberapa struktur sebenarnya. Nah, kalau misal kenapa di bagian otak kita ini ya seperti saya sebut tadi ya yang sangat vulnerable, jadi dia itu tidak bisa sembarangan ada perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Kalau misalnya kita di bagian tubuh yang lain, ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita makan, kalau gini aja deh, misalnya kita makan nih, 2 jam kemudian kadar glukosa darah kita meningkat. Hormon insulin akan disekresikan. Nah, perubahan-perubahan seperti itu di dalam plasma darah kita terjadi secara dinamis. Dan perubahan-perubahan kadar hormon lainnya. Ya. Nah, kalau perubahan-perubahan ini terus-menerus menstimulasi otak, nah itu bisa bahaya karena bisa membuat otak menjadi super excitable atau dia menjadi mudah sekali menjadi terstimulasi, menjadi firing. Nah, itu kan berbahaya. Justru yang ada nanti muncul kejang misalnya ya. Kalau kita lihat otaknya menjadi super hyper excitable, nah, jadi itu tidak terjadi di dalam otak kita secara normal karena salah satunya ada si sawar ini. Ya, si sawar darah otak ini. Jadi dia suatu mekanisme yang membatasi akses segala zat terlarut dalam darah untuk masuk ke jaringan otak. Ya, tapi tidak semuanya, ada yang bisa masuk. Ya, nanti kita lihat. Jadi sawar darah otak ini dibentuk oleh dinding kapiler darah berupa tight junction. Jadi kalau kita lihat ini dia tadi ini si kapiler ya. Kapiler ini yang tadi banyak perubahan kan, perubahan-perubahan seiring dengan perubahan metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada ini neuroglia atau sel astrosit. Ini ada kaki-kakinya, prosesusnya, astrocyte food processes. Ini menempel di bagian lapisan luar dari kapiler ini. Nah, dia ini mensekresikan suatu zat kimia yang kita parakrin ya, suatu zat kimia, cuman belum disebutkan nama zat kimianya apa. Tapi sekresi dari si astrosit inilah yang menyebabkan terbentuk tight junction di sini. Ya, tight junction. Jadi di antara sel-sel endotel, ini sel endotel itu kan sel yang melapisi lumen kapiler ya, lumen pembuluh darah kita yang paling dalam. Biasanya dia ada pori-pori di bagian tubuh kita yang lain selain sawar darah otak ini, itu ada pori-pori sehingga membuat si kapiler itu cukup permeable. Tapi dengan adanya si tight junction ini ya nggak permeable dia jadinya, terus sangat highly selective jadinya ya yang nah ini tight junction ini. Sehingga transport melintasi kapiler darah otak dicegah ya, untuk zat tertentu dan menjadi terbatas untuk zat tertentu yang disebut anatomically prevented ya, secara anatomis dan physiologically restricted. Ini dia tadi. Astrocyte food process secrete paracrine that promote tight junction formation. Si astrosit kaki-kakinya ini prosesnya ini yang menghasilkan paracrine yang meningkatkan terbentuknya tight junction. Tight junction prevents solute movement between endothelial cells. Tight junction mencegah pergerakan zat tertentu di antara sel-sel endotel. Nah, tapi memang untuk misalnya untuk zat-zat yang sifatnya lipid soluble,
lipid soluble, ya nggak bisa, tetap bisa masuk dia. Contohnya misalnya obat-obat anestesi, nah, ya obat-obat anestesi atau zat-zat lainnya lah yang sifatnya larut lemak ya bisa masuk, bisa lewat ya. Ya kok kalau kayak zat anestesi ya bagus dong ya kalau untuk kepentingan operasi misalnya memang dibutuhkan untuk menganestesi, ya kita harapkan ya tentu dia bisa dong menganestesi gitu ya. Tuh zat-zat apa lagi ya? Kalau kayak misalnya yang air atau glukosa, ya glukosa bisa ya. Nah gitu. Tapi tidak semua bagian otak kita ini memiliki sawar-darah otak ya. Contoh yang tidak ada blood brain barrier itu di daerah vomiting center, apa itu, pusat muntah ya. Pusat muntah yang di dekat brainstem. Nah, itu kalau kita lihat secara anatomis blood brain barrier-nya itu tidak ada. Bisa dikatakan dia tidak ada sehingga membuat lebih permeable di sana pembuluh kapilernya. Nah, which is good. Kenapa? Karena kalau sempat dia tidak kalau misalnya ketika ada nanti zat toksik ya, zat toksik yang mencoba masuk bisa segera dideteksi gitu ya, jadi alarm menjadi sensor bagi pusat muntah. Nah, menjadi pusat muntah. Jadi kalau ada zat toksik jadi segera dikeluarkan gitu, dimuntahkan. Itu mekanisme proteksi ya. Kemudian tempat lain lagi yang kurang sawar darah otaknya itu di ini hipotalamus. Hipotalamus itu dia pusat ini kita ya. Situ ada pusat jantung, apalagi itu pusat haus dan lapar ya. Nah, di hipotalamus juga dia tidak terlalu banyak blood brain barrier-nya, atau bisa dikatakan tidak ada lack of blood brain barrier di sana. Nah, pengaturan suhu juga di hipotalamus. Nah, makanya dia penting di sini untuk bisa mendeteksi perubahan-perubahan lingkungan tadi ya, untuk melakukan adjustment ya, penyesuaian selanjutnya. Oke, terakhir ini adalah fungsi perivascular space. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat ini dari atas, ini lapisan arachnoid. Ya, ini yang bawah ini berarti subarachnoid space. Ya, ini ada pembuluh-pembuluh darah, ini trabekulanya. Kemudian ini langsung udah jaringan otak. Ini contoh secara skematis ya. Ya otaknya nggak bentuk kubus gini lah. Ini kan skematis saja. Ini pia mater yang langsung melapisi otak. Nah, ini otaknya, jaringan otak, ini pembuluh darah. Nah, ini ada ruang di sini, di antara pembuluh darah dan jaringan otak itu. Nah, ini namanya perivascular space. Perivascular space ini fungsinya menggantikan fungsi pembuluh limfe. Jadi kita tidak jumpai pembuluh limfe di jaringan saraf pusat kita, namun fungsinya digantikan oleh suatu perivascular space yang fungsinya, kalau pembuluh limfe secara umum kan dia menyerap kelebihan protein yang ada di ruang interstisial kan, fungsi pembuluh limfe, sehingga mencegah terjadinya edema. Nah, karena tadi kapiler kita ini tekanan hidrostatiknya mirip sama plasma, maka tentu dia juga menghasilkan cairan yang dikeluarkan ke interstisial, sama seperti di pembuluh darah secara umum. Kalau tekanan hidrostatik itu 12 mm Hg, sedangkan tekanan onkotik yang berada dari dalam pembuluh darah itu 9 mm Hg, maka ada kelebihan 3 mm Hg tekanan yang akan mengeluarkan isi dari plasma ke ruang interstisial. 12 kurang 9 ada 3 mm Hg. Normalnya begitu. Nah, tapi di tubuh kita yang lain, kelebihan cairan-cairan yang dikeluarkan dari pembuluh darah oleh tekanan 3 mm Hg tadi ini akan diserap oleh pembuluh limfe, masuk ke pembuluh limfe, menjadi aliran limfe, lalu nanti akan kembali ke pembuluh vena ya. Nah, apa yang dikeluarkan sama, sebagiannya adalah protein plasma ya. Bagian kandungan protein plasma ini dapat keluar atau leak dari kapiler ke interstisial. Jaringan otak tidak memiliki sistem saluran limfatik. Nah, protein yang berada di interstisial akan dibawa keluar melalui perivascular space menuju subarachnoid space. Protein dibawa bersama CSF melalui arachnoidal villi ke vena cerebral. Sama-sama dengan CSF, jadi udah nyampur dia nanti.
Jadi beberapa buku tuh membilang CSF ini seperti apa? Cairan, dia bikin tanda kutip broth. Broth itu apa? Kaldu, ya kan? Kalau kalian pernah masak, tahu namanya air kaldu itu bagaimana? Kira-kira bisa dibayangkan cairan CSF kita itu begitulah, karena ada protein-proteinnya di dalamnya ya. Selain itu dia juga membawa leukosit mati dan debris. Ya, ini sel-sel yang mati lah ini ya, sisa-sisa perjuangan ini, leukosit yang mati dan ini dia. Oke, demikian kuliah kita hari ini, singkat 16 slide saja. Oke. Silakan. Izin bertanya, dokter. Izin bertanya, dok. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, dok. Ya. Tadi, dok, cairan cerebrospinal kan, dok, difiltrasi dari kapiler, ya, dok. Apakah kapiler ini juga punya blood-brain barrier, dok? Maksudnya cairan yang difiltrasi apakah juga sama, dok, seperti blood-brain barrier-nya, dok? Cairan yang difiltrasi, mungkin maksudnya yang disekresi ya. Iya, dok. Ya, jadi CSF itu sendiri tadi dihasilkan oleh plexus choroideus ya. Plexus choroideus tadi kalau misalnya kita lihat di strukturnya itu dia tidak ada blood brain barrier di sana ya. Kalau Agustina lihat tadi si plexus choroideus itu kan terletak di dinding-dinding ventricle. Ya kan, di dinding-dinding ventricle. Di situ ada kapiler, ada sel ependimal. Nah, ini yang mensekresikan si cairan cerebrospinal. Nah, tentu di sana tidak ada si blood brain barrier-nya. Blood brain barrier-nya kalau misalnya ada, tentu pembentukan CSF-nya akan jadi tercegah gitu ya. Jadi tidak bisa terbentuk. Jadi itu adalah jadi di sana tidak ada blood brain barrier-nya. Namun si ependymal cell sendiri dia bisa berfungsi sebagai filter sehingga tidak seluruh komposisi yang ada di kapiler itu disekresikan menjadi cairan cerebrospinal sehingga komposisinya menjadi sedikit berbeda dengan yang ada di plasma. Ya, Agustina. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Ya. Ini kuliah yang kita yang terakhir di BMS 1 ya, Udi? Cuma 2 jam ya kita. Mana counting? Sebentar, dok. Iya, dok, 2 jam saja, dok. Oh ya udah, berarti nanti ini langsung buat soal berarti saya. Cuma ada dua topik ini ya. Ya. Oke. Baik, dok. Ujian kapan? PMS 1 ujiannya kapan? Tanggal 21 Februari. Oh iya. Oh, ntar lagi ya. Senin depan. Dan 2 minggu lagi. 1 nggak sampai. Kalian kayak mana? Udah ada pembagian dosen pembimbing skripsi? Belum ada, dok. Belum ada ya. Iya. Ya, mulai dibuat lah, mulai di iniin ya.
mulailah kalian sekarang ini nyusun-nyusun judul-judul skripsi, lihat-lihat apa yang mau diinikan. Tapi jangan meniru yang sudah dilakukan, jangan plagiat. Nah, plagiat tuh sangat fatal ya. Kalau misalnya ada penipuan dalam akademik, plagiat itu adalah salah satu perbuatan kriminal, ya. Kriminal khusus jadinya dia sifatnya. Ya, karena nanti nggak terasa nih. Sekarang waktu ini cepat berlalu ya. Tahu nanti sudah masuk skripsi, mulai bimbingan. Diingatkan aja ke MEU Odi kan Komting. Ingatkan ke MEU, Dok, kira-kira kami kapan ya, Dok, dapat dosen pembimbing skripsi gitu. Iya, Dok. Ya. Mengingatkan kan nggak salah. Iya, Dok. Oke. Baik, nanti bahannya seperti biasa saya kasih sama Odi ya. Kayak mana kemarin bahan yang itu, Odi? Udah masuk ke e-learning? Saya nggak paham e-learning ini. Tadi kan kemarin penanggung jawabnya juga minta slide-nya, Dok. Katanya dia yang mengirimkan ke MIU, Dok, katanya biar di-upload ke e-learning. Oh iya, ini bukan tugas kalian ya, bukan tugas Odi ya. Iya ya, oke. Ya.